Menko Polhukam Mahfud MD bercerita tentang pengalaman orang mati suri atau meninggal lalu hidup lagi. Dari 100 orang yang mati suri tersebut mereka memiliki jawaban yang sama. Pertama, dia melihat dirinya meninggalkan tubuhnya. Kemudian orang tersebut merasa masuk ke dalam lorong yang sangat gelap tidak bisa digambarkan. Kemudian orang tersebut memasuki alam yang terang benderang. Tidak rasional untuk diterima akal tapi itu adalah fakta. Itulah iman dan takwa. Faktanya ada tapi tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Kedua, di alam terang tersebut orang bisa melihat amal perbuatannya sendiri. Tidak bisa bilang Pak saya tidak korupsi. Tidak bisa, itu kan kalah bilang ke KPK tapi kalau di alam yang jelas tadi tidak bisa, cetus Mahfud dalam sambutan di acara Dies Natalis ke-54 Universitas Malikus Saleh. Menurut Mahfud, di alam tersebut mulut dikunci tapi tangannya akan menunjukkan jika korupsi. Kamu tanda tangan di atas meja pelan-pelan, ungkap Mahfud. Tangan yang akan bicara jika dirinya menerima uang korupsi. Kemudian kaki juga berbicara. Iya saya yang berjalan ke sana tuh uang yang ditaruh di pojokan, kata Mahfud. Tapi banyak juga yang tidak bisa disembuhkan karena kemudian mati. Terus ditanya, lalu hidup lagi. Ada ya orang mati hidup lagi. Gitu. Kemana ya kalau orang mati sebentar, sebenarnya dia pergi kemana? Gitu. Ketika kamu mati, kamu pergi kemana dan apa yang kamu rasakan? Ini loh, jawabannya ini sama nih. Saya keluar dari tubuh saya, terus ke atas gitu. Saya melihat dokter, saya lihat istri saya nangis, saya berteriak dari atas, dia tidak peduli, jangan nangis deh, gitu dan seterusnya. Kan suaranya sudah tidak ada karena dia roh kan, dia roh. Ini penelitian, nanti saudara sama jawabannya. Orang mati itu pergi dari dirinya sendiri. Dan melihat tubuhnya digoyang, diangkat itu pun lihat dia. Saudara, sesudah itu kemana? Sudah itu saya masuk ke lorong yang sangat gelap. Gelap sekali. Kayak apa sih gelapnya? Nggak bisa digambarkan. Itu lorong yang paling gelap. Yang pernah saya rasakan selama saya menjadi manusia. Nggak bisa lihat apa ini. Nanti saya tunjukkan bukunya. Terus sudah itu, wah, pokoknya di alam terang benderang itu saya bisa melihat semuanya. Saudara, 100 orang pernah mati mengalami hal yang sama. Ini tidak rasional untuk diterima oleh akal. Tetapi proses pembuktian hati dan itu kita percaya. Itulah iman, itulah imtak, itulah iman dan takwa itu. Karena iman itu tidak perlu dibuktikan. Yang tahu, tapi itu fakta. Bahwa roh itu ada. Nah itu sudah dibuktikan faktanya ada tapi tidak bisa dikejar secara ilmiah. Ada di mana gitu ya. Roh itu di tubuh. Iya kan? Tidak rasional. Lalu roh itu tidak bisa dicerna oleh akal kita, tapi fakta bahwa kita punya roh orang mati, tiba-tiba orang mati, muda dan seterusnya dan seterusnya. Yang kedua, saudara, apa tuh yang dia bisa melihat amalnya sendiri. Nggak bisa bilang, Pak saya tidak korupsi, itu kan bilang gitu ke KPK. Kalau di alam yang jelas tadi nggak bisa. Nakhtimu ala afwahim, mulutmu dikunci tapi tangan mau menunjukkan bahwa kamu korupsi. Kamu tanda tangan di bawah meja pelan-pelan. Dilihat tuh. Kamu yang akan bicara, iya itu saya dulu yang nerima. Oh iya itu saya yang nyolek-nyolek. Gitu-gitu, tangannya yang bicara. Utasyadu arjuluhum, kaki juga. Iya saya yang berjalan ke sana tuh. Untuk ngambil uang di pojokan itu diletakkan, saya suruh Tuhan situ, saya yang berjalan kata kakinya, ambil gitu. Pengembangan ilmu di universitas ini harus berlandasan pada itu. Satu, kita kembangkan yang sangat rasional, semuanya terima, metodologi ilmu kita terima, tapi sisakan sebagian yang cukup kuat di hati kita bahwa tidak semua yang benar itu harus rasional. Di situ ada iman, ada intervensi wahyu.
Halo, selamat berjumpa dengan saya Anika, pembaca berita podcastnews.id. Saksikan terus konten-konten menarik dari kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.